Silat itu gerakannya halus, lembut, tapi pukulannya telak. Dan mendapatkan gelar kehormatan sebagai pendekar ini akan saya jadikan sebagai pengingat bahwa amanat yang dititipkan di pundak kita adalah amanat yang besar untuk menunaikan tanggung jawab bagi semua warga Jakarta, dan khusus bagi perguruan silat Tapak Suci. Insya Allah kita akan dorong perkembangannya lebih jauh. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah Afnan Zamhari mengatakan Anies dilantik karena pernah menjadi siswa Tapak Suci. Kedepannya, Tapak Suci akan mempersiapkan diri untuk berkontribusi dan bersinergi terhadap tugas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi kami melantik beliau sebagai pendekar kehormatan dalam rangka kita menjalin hubungan baik, karena kebetulan beliau itu juga dulu pernah menjadi siswa daripada Tapak Suci. Kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai gubernur. Kita harapkan kita bisa ada sinergi lah antara beliau berkontribusi ke Tapak Suci. Juga kami akan menyediakan diri untuk berkontribusi terhadap kepemimpinan beliau. Kontribusi dari pendekar kehormatan itu antara lain yang lebih kita pentingkan adalah bimbingan beliau-beliau, pengarahan beliau-beliau. Mungkin ada istilahnya itu sumbang saran dari beliau-beliau demi kemajuan Tapak Suci ke depan. Pencak silat merupakan seni bela diri Indonesia, bagian dari budaya bangsa yang luhur dan bermoral, yang perlu dilestarikan dan dikembangkan serta dijaga dari pengaruh syirik dan menyesatkan. Tapak Suci senantiasa melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang cakap, intelektual, tangguh, beriman, dan berakhlak. Selain itu, diharapkan kader-kader Tapak Suci Putra Muhammadiyah senantiasa siap untuk mengabdikan diri pada Perserikatan Muhammadiyah, agama, bangsa, dan negara. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan selamat atas berdirinya Universitas Aisyah Bandung. Perjalanan panjang selama ini alhamdulillah memasuki babak baru. Dengan menjadi sebuah universitas, insya Allah pengalaman di dalam pendidikan, pengalaman di dalam penelitian akan menjadi bekal untuk menjadikan Universitas Aisyah Bandung ini sebagai tempat tumbuhnya bibit-bibit pribadi-pribadi untuk menjadi ilmuwan, untuk menjadi mereka-mereka yang berkarya, dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Insya Allah ilmu pengetahuan akan berkembang dan pondasi pada nilai-nilai Islam makin kokoh dan membuat terobosan-terobosan yang akar nilainya kuat, basis keilmuannya solid, aplikasi teknologinya tepat guna. Harapannya universitas ini makin berkembang, maju, membawa kebanggaan bagi Aisyah, bagi Muhammadiyah, dan bagi umat Islam serta bangsa Indonesia. Saya dari Jakarta turut bahagia dan mengucapkan selamat bagi semuanya. Insya Allah babak baru ini menjadi sejarah baru bagi Universitas Aisyah dan bagi semua yang selama ini bekerja di balik layar. Salam hangat dari Jakarta, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Layanan cashless Bank DKI menawarkan kenyamanan yang tak tergantikan. Masa senja tak lagi menenggelamkan aktivitas seseorang di dunia. Usia yang terus menua menjadi proses hidup yang harus dilalui. Meski tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Aisyah telah saat ini melaksanakan Milad Aisyah ke-101, sebuah gerakan Islam, perempuan Islam berkemajuan yang kehadirannya insya Allah sangat bermanfaat untuk kepentingan bangsa, umat, dan negara kita yang kita cintai. Seperti dibacakan ya dari surat Al-Quran, bagaimana kita ini diharuskan untuk menyeru pada kebaikan, kemudian juga mencegah kemungkaran, kemudian juga bagaimana Islam ini tidak memandang laki-laki maupun perempuan, tetapi di dalam hal beribadah itu beramal soleh, beribadah di sisi Allah atau dalam pandangan Allah itu adalah sama. Milad 1 abad Aisyah Nasional adalah suatu kegiatan siar Aisyah, siar muktamar untuk mencoba menjelaskan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah Muhammadiyah selama 1 abad ini, apa yang harapan yang akan dicapai selanjutnya pada abad selanjutnya. Aisyah sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan umat, bagi memajukan generasi, dan selama 100 tahun kehadiran Aisyah, saya salah satu yang merasakan manfaatnya. Saya dulu TK Aisyah di Jalan Dagen, Malioboro, Jogja. Jadi jutaan orang sudah merasakan.
Satu, dua, tiga. Tes, suaranya kedengaran, Bu? Ya, dipersilakan Pak Uum. Kedengaran, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah, Zat yang maha luhur, yang telah memberikan kita kecukupan umur, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa berada dalam situasi yang baik dan bisa mengikuti kegiatan gerakan subuh mengaji untuk episode yang ke 300 berapa sekarang. Nah, para ibu bapak sekalian, untuk pagi hari ini seyogianya akan menjadi narasumber kita adalah Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Anies Baswedan. Namun karena beliau ada tugas lain yang secara waktu bersamaan dan agak sulit untuk dikompromikan waktunya, maka kami tidak bisa melaksanakan kegiatan bersama Pak Anies pada hari ini, tapi insya Allah akan dijadwal ulang pada kesempatan yang akan datang dalam kondisi yang insya Allah lebih baik. Dari koordinasi yang terus tim lakukan dengan tim dari Pemprov DKI, memang tidak memungkinkan sama sekali untuk pagi hari ini Pak Anies bersama dengan kita. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas hal ini, tetapi rencana telah diusahakan semaksimal mungkin, koordinasi terus dilakukan. Qadarullah semuanya belum bisa tercapai pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah pada saat yang akan datang. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini nanti akan hadir salah seorang narasumber yang telah sering hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Cecep Taufikur Rahman, yang sering dipanggil dengan Buya CT atau Buya Cetar. Insya Allah beliau hadir dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengaran lagi suara ayamnya, Buya ya? Beda sekarang, latar belakangnya sudah di kota. Baik. Para ibu bapak sekalian, partisipan, penyimak, dan pemerhati kegiatan gerakan subuh mengaji, atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan kali ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an beserta dengan terjemahnya, yang akan membacakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158 sampai 160 yang akan disampaikan oleh Ananda Brahma Firman Gani dari Muhammadiyah Boarding School Al-Furqan Cibiuk, Garut. Kepada Ananda Firman dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعنا Putus dari Masalah sinyal mungkin. Kita tunggu sebentar. Ananda Brahma, suaranya tidak terdengar. Mungkin cek yang ke mic-nya yang terputus. Atau sinyal ini nampaknya. Baiklah, kita lanjutkan saja, Pak. Baik. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu dari Ananda Brahma Firmanggani. Meskipun tidak sampai selesai dan dibacakan terjemahnya karena ada gangguan teknis, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Semoga atas bacaan ini Ananda Firman semakin diberikan kelapangan hati dan kecerdasan serta kemudahan untuk menjadi hafidh Al-Quran. Bacaannya sudah bagus, sehingga kami juga mendengarkannya dalam keadaan yang nyaman, enak. Semoga untuk para pendengar juga bisa menjadi tambahan siraman hati kita, sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, para ibu bapak sekalian, flyer telah beredar ke berbagai tempat. Kami telah juga bekerja sama dengan TVMU untuk live siaran kegiatan pagi hari ini karena kebetulan yang hadir ini tokoh nasional direncanakannya. Kemudian banyak juga dari partisipan yang merupakan para follower dari Pak Anies Baswedan itu telah melakukan konfirmasi untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Namun sekali lagi atas nama panitia dan juga tim dari Pak Anies, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
atas hal yang tidak diduga terjadi ini, dan itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia. Nah, kebetulan pada saat ini akan hadir menemani kita dalam kajian pagi itu Buya Cetar, Buya Cete, Cep Taufikur Rahman, yang telah menyampaikan pada minggu yang lalu sifat-sifat Allah dengan penyampaian yang lugas, enak didengar, renyah kata teman saya Buya. Pokoknya apa biasanya kita bicara akidah itu kadang-kadang agak berat, kemudian yang menyimaknya juga seperti ada beban apa begitu, yang menyampaikannya kadang-kadang terbatas pada terma-terma yang seakan-akan sulit diuraikan, tapi ternyata dalam penyampaian Buya Cetar semuanya bisa disampaikan dengan enak saja, baik narasinya maupun juga alur logikanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sifat-sifat Allah untuk bagian yang kedua. Nah, kepada Buya Cetar, Cep Taufikur Rahman, dipersilahkan langsung untuk menyampaikannya, dan seperti biasa nanti kita akan membuka rubrik tanya jawab terkait dengan apa yang disampaikan. Mohon dialokasikan slot waktunya untuk tanya jawab secukupnya. Silakan Buya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Syarif atas waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, juga Ibunda Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, yang tanpa mengurangi hormat kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini qadarullah Allah Subhanahu wa taala mengatur skenario yang insya Allah akan lebih baik ya untuk Pak Anies, untuk kita juga ya para jamaah terutama yang biasa mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan kita ya Bapak Ibu. Dari awal mungkin dari jam 4 sudah standby. Sama saya juga ingin mendengarkan Pak Gubernur Anies untuk menyampaikan pencerahannya tentang kepemimpinan, tapi ya Allah Subhanahu wa taala punya skenario yang lebih indah, yang lebih baik, dan mudah-mudahan lebih bermanfaat, dan Allah merencanakan waktu lain untuk beliau bersama kita insya Allah. Pada kajian ini kami melanjutkan kajian yang sudah berlangsung. Ini adalah yang ke-6 terkait dengan masalah akidah. Yang mungkin karena sekarang banyak yang baru bergabung di pengajian ini, secara khusus kami hadirkan dari Himpunan Putusan Tarjih ya. Sebab bagi kita warga Muhammadiyah tentu saja kita meyakini bahwa ajaran yang kita yakini, kita amalkan itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi karena tidak semua kita ini memiliki waktu ya untuk mengakses Al-Quran dan Sunnah. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan, sebagai sebuah pergerakan dan juga wadah keislaman, menyuguhkan segala sesuatunya sudah jadi lengkap dengan Al-Quran dan Sunnahnya seperti yang dirangkum di dalam Himpunan Putusan Tarjih. Ya.
Jadi itu selain terkait dengan masalah akidah, hukum dan lain-lainnya, juga muamalah, juga di sana dihadirkan argumen-argumen dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi ciri khas ya, hidup berorganisasi di Muhammadiyah. Jadi kita tinggal baca itu, insya Allah sudah dapat semuanya. Oleh sebab itu pada pengajian setiap subuh ini kami menghadirkan, menggali, membantu bersama-sama Bapak Ibu untuk melihat, mengkaji, memikirkan dan mengimani apa yang sudah dilakukan oleh para ulama Muhammadiyah ya dalam ijtihad mereka yang kemudian dituangkan di dalam himpunan putusan tarjih tersebut. Perlu juga kami sedikit mereview pertemuan yang lalu bahwa Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi Islam tentu saja ya, dalam pemikiran keagamaannya memiliki metode ijtihad. Metode ijtihad, metode pengambilan hukum baik dalam urusan akidah maupun dalam masalah ibadah dan muamalah. Nah, sebagai sebuah organisasi yang memiliki metode ijtihad berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, ya, tentu pada prakteknya nanti hasil-hasil ijtihad Muhammadiyah itu akan banyak beririsan ya dengan madrasah-madrasah, dengan madhab-madhab yang sudah lahir ribuan tahun sebelum Muhammadiyah. Ya. Terutama dalam masalah ideologi, dalam masalah akidah dan masalah fikih dan muamalah. Dan ini tidak perlu heran dan tidak perlu menyeret-nyeret Muhammadiyah ke dalam kelompok tertentu. Misalnya dalam masalah akidah, beberapa poin mungkin Muhammadiyah dalam HPT memiliki kemiripan dengan hasil ijtihadnya atau apa yang dituangkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ya, yang diyakini sebagai salah satu imam ahli sunnah. Gitu ya. Kemudian juga mungkin kadang-kadang bertepatan sama dengan Abu Mansur Al-Maturidi ya, dengan Maturidiyah, dan juga mazhab-mazhab Islam lain, dan juga bisa jadi beberapa hal mirip dengan hasil ijtihadnya Ibnu Taimiyah gitu ya, radhiyallahu anhu. Jadi sangat tidak mustahil ini terjadi pada hasil ijtihad Muhammadiyah. Sebab tadi itu para ulama kita mereka berjuang keras ya, mengajarkan akidah Islam, mengajarkan fikih dan muamalah, semuanya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah juga, gitu ya. Yang kemudian karena metode ijtihadnya berbeda, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, ada beberapa kemiripan yang dimiliki Muhammadiyah, kira-kira karena faktor metode ijtihad tadi itu. Jadi tidak perlu menyebut bahwa Muhammadiyah ini adalah kelompok A, kelompok B, Asy'ari, Maturidi atau Salafi. Muhammadiyah adalah Muhammadiyah yang memang irisan ijtihadnya sangat mungkin ya bertemu dengan beberapa madrasah mazhab lain yang jauh lahir lebih dulu dari Muhammadiyah. Demikian juga dalam masalah fikih. Bisa jadi Muhammadiyah dalam masalah fikih ini kebetulan ijtihad hukumnya sama dengan Hanafi ya, sama dengan Maliki, sama dengan Syafi'i atau dengan Ahmad bin Hambal. Jadi tidak melulu kemudian Muhammadiyah harus mengikuti pendapat salah satu mazhab, karena apa yang dijadikan dasar dalam ijtihad Muhammadiyah sama dengan yang dijadikan oleh mereka, tapi yang berbeda adalah sekali lagi di metodenya. Nah, pada pembahasan kita sekarang sudah sampai pada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu akidah kita ya. Akidah kita terutama Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi ini kami sarikan ya dari himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang kami yakin tidak asing ya bagi kita semua warga Muhammadiyah ya, terutama yang rajin membaca ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu rumusan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam himpunan putusan tarjih ya, yang kami kutip langsung dari aslinya ya. Sifat-sifat Allah ini yang kami beri garis merah itu adalah teks asli dari himpunan putusan tarjih Muhammadiyah terbitan sekitar tahun 65 atau tahun 70. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini seperti dalam mukadimah tadi, apa yang disimpulkan oleh para mujtahid Muhammadiyah, para ulama Muhammadiyah mengenai tauhid, mengenai akidah, terutama yang terkait dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki irisan yang kuat ya, memiliki irisan yang kuat atau benang merah yang sangat kuat dengan mazhab Asy'ari. Meskipun nanti kita akan menemukan juga ada mirip misalnya dalam beberapa dengan Ibnu Taimiyah atau dengan Maturidi. Ini yang makanya mukadimah tadi menjadi sangat penting
Sebab kami sangat prihatin membaca beberapa tulisan kemudian menyeret-nyeret Muhammadiyah ke dalam kelompok tertentu ya, seolah-olah Muhammadiyah itu misalnya neo Asy'ari atau neo Maturidi atau neo Salafi gitu ya. Nah, ini yang setelah kalau kita lihat, kita cermati dengan baik, kira-kira ini adalah irisan-irisan yang sangat kuat. Kemarin kita sudah membahas sifat dalam istilah HPT itu wajibul wujud, ini sebelah kanan. Kemudian dalam istilah Asy'ari itu sifat wujud, kemudian sifat al-awwal bila bidayah dalam terminologi himpunan putusan tarjih. Kemudian dalam madrasah Asy'ari itu disebut sebagai sifat qidam ya, atau qadim. Kemudian al-akhir bila bidayah itu dalam rumusannya istilah ya, majelis tarjih. Kemudian baqa dalam istilahnya Asy'ari dengan makna yang persis sama. Kemudian la yushbihu syai'un minal mumkinat dalam istilahnya majelis tarjih seperti ini. Nah, dalam istilah Asy'ari itu menggunakan istilah mukhalafatuhu lil hawaditsi. Nah, kemudian sifat hayat sama dan segala macam. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, bahkan ada satu sifat yang kajiannya HPT Tarjih Muhammadiyah dekat ke madrasah Maturidiyah. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan pembahasan kemarin kita terkait dengan masalah sifat wahdaniyah ya, atau dalam istilah HPT itu sifat al-ahad. Dalam terminologinya Asy'ari itu disebut sebagai wahdaniyah. Maknanya sama saja, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini menurut para ulama akidah itu disebut sebagai sifat salbiyah. Artinya sifat salbiyah itu adalah sifat yang menegasikan segala sesuatu ya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak. Salah satunya adalah adanya syarik, adanya sekutu dari Allah itu dinegasikan. Ya, mustahil Allah punya sekutu, dan sekutu Allah Subhanahu wa taala dinegasikan karena Allah memiliki sifat wahdaniyah. Kemudian sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ini baik dalam zat ya Bapak Ibu, tentu saja dalam zat tidak mungkin ada Tuhan lain ya yang menyertai Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin, mustahil. Bukan hanya menurut Al-Qur'an tetapi menurut akal manusia tidak mungkin di alam semesta, di jagat raya ini ada dua Tuhan atau ada Tuhan lebih dari satu gitu ya. Dari zat, dari sifat maupun dari perbuatan. Bagaimana argumen rasionalnya secara akal? Ya. Kalau di alam raya, di jagat raya ini ada dua Tuhan yang kudratnya itu adalah kemampuan, nanti kita akan bahas sifat kudrat. Yang kemampuan dan iradatnya, sifat kekuasaannya mirip dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi adalah dua hal. Yang satu alternatifnya adalah pertama, dua Tuhan itu akan bersepakat melakukan sesuatu. Yang namanya juga ada serikat kan, ada partner gitu ya. Ada syarik, ada sekutu, maka tidak mungkin Tuhan yang lebih dari satu itu mengerjakan masing-masing. Kemungkinan pertama adalah mereka akan bersepakat melakukan sesuatu secara bersama-sama, dan ini mustahil secara akal. Kenapa? Karena kalau ada kerjasama dari dua belah pihak, biasanya adalah kedua belah pihak itu sama-sama memiliki kekurangan. Misalnya ada organisasi A bekerjasama dengan organisasi B, biasanya masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan, kemudian dikolaborasikan sehingga menjadi saling melengkapi. Dan tidak mungkin dalam zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah yang Maha Agung, ada dua zat yang kemudian sama-sama membutuhkan yang lainnya. Sebab kalau sama-sama atau ada zat Tuhan, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ini nauzubillah membutuhkan yang lain, berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak qiyamuhu binafsihi, ya. Artinya Allah membutuhkan, dan yang membutuhkan yang lain itu adalah sifat yang kemarin dalam hukum akal kita sudah jelaskan adalah sifat yang hadis, sifat makhluk yang baharu itu yang membutuhkan yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha qadim, ya, yang kekal, itu tidak mungkin membutuhkan yang lain. Ya, itu kemungkinan pertama menurut akal. Yang kedua, kalau ada Tuhan lebih dari satu, ya, maka alam raya ini tidak akan pernah tidak akan pernah terjadi. Kita ini tidak akan pernah ada di alam raya. Kenapa? Karena bisa jadi kehendak dua Tuhan ini berbeda.
Kalau yang pertama tadi kehendak dua Tuhan sama, ya tidak mungkin terjadi karena dua-duanya menunjukkan kekurangan pada Tuhan dan itu mustahil. Tuhan memiliki kekurangan, Allah memiliki kekurangan. Yang kedua, Tuhan yang lebih dari satu itu masing-masing melakukan sesuatu dan irodahnya berbeda. Misalnya Tuhan yang satu ingin menciptakan alam semesta, yang satu ingin menghancurkannya. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi pertikaian antar Tuhan. Yang satu, Tuhan yang satu ingin membuat matahari terbit pada pagi ini, Tuhan yang lainnya ingin membuat matahari tetap tersembunyi. Maka yang akan terjadi ada pertarungan antara Tuhan. Kalau Tuhan bertarung, maka yang hancur adalah alam semesta. Dan dari awal alam semesta tidak akan pernah terjadi. Dan menurut akal, ternyata alam semesta ini ada sekarang kokoh dengan segala keindahannya, dengan segala keteraturunannya. Berarti alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, yang maha esa, gitu ya. Nah, ini dalam ayat Al-Qur'annya kita tahu ya, laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka langit dan bumi sudah runtuh, kata Al-Qur'an, gitu. Ini dalil aklinya, dari logikanya. Ini dalam Al-Qur'an kita tahu ya, ini dari qul huwallahu ahad. Kemudian berikutnya adalah sifat hayat. Dalam terminologi majelis tarjih ini disebut sebagai al-hayy. Ya. Al-hayy. Atau sebelum ke sini mungkin perlu juga kami tegaskan bahwa selain sifat Allah itu tunggal dalam zatnya, juga tunggal karena karena zat Allah itu tidak tersusun, tidak murakkab. Maka seperti misalnya orang, mohon maaf, yang menjelaskan keyakinan agama lain yang terkait dengan Trinitas, misalnya bahwa Trinitas itu adalah tunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3, itu ada kerancuan logika di situ. Sebab kalau diibaratkan seperti tangan ya, seperti telunjuk, telunjuknya 1 memiliki ruas jarinya 3, ya, memiliki 3 bagian dari telunjuk, itu menunjukkan telunjuk itu terdiri dari bagian-bagian, tersusun dari bagian-bagian. Ya, zat Allah itu mustahil tersusun dari bagian-bagian, karena yang tersusun dari bagian-bagian itu adalah yang hawadis, alam. Sementara zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang maha kekal, tidak tersusun dari bagian-bagian. Jadi qadim, Allah Subhanahu wa taala itu maha esa dari sisi zatnya, maha esa dari yang kedua juga dari sisi ketersusunan, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala betul-betul esa, sebab tidak tersusun seperti manusia kan, ada tangan, ada kaki, ada kepala ya. Dan anggota tubuh lainnya. Manusia ini tersusun dari berbagai macam bagian. Belum lagi di dalam tubuh kita ya, ada berbagai macam partikel yang kemudian menyusun darah, menyusun kulit, menyusun urat saraf dan segala macam. Ini menunjukkan kalau manusia itu adalah makhluk ya, hadis, baru. Ya, sementara zat Allah Subhanahu wa taala qadim ya, maha kekal ya, abadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari bagian-bagian. Nah, sifat hayat Bapak Ibu nih di sini al-hayy, dalam istilah tarjih al-hayy yang diambil dari Al-Qur'an di dalam pembagian Asy'ari itu menggunakan al-hayat. Dua-duanya sama di dalam Al-Qur'an ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat atau kita artikan sebagai hidup? Sebab jika, atau seperti manusia lah, kalau manusia disifati hayat, hidup, manusia itu hidup, maka berarti manusia tidak mati. Kan gitu. Kalau manusia disifati hidup, maka manusia itu sedang hidup, tidak mati. Tapi kalau sebaliknya manusia disifati mati, maka dia tidak hidup. Zat Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hayy atau al-hayat, maka kita mengimani bahwa Allah ini maha hidup. Bahkan Allah maha memberi kehidupan dan penghidupan. Maka karena Allah memiliki sifat hayat, Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya memiliki sifat mati. Tidak mungkin ya. Nah, terkait bagaimana hidupnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ciptaan yang luar biasa ya, dengan segala sifat-sifatnya, mustahil Allah itu mati ya. Karena yang mati tidak akan bisa melakukan apapun gitu. Dan oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum ya. Jadi al-hayyu ini menunjukkan pada sifat hayat yang
itu kita sebutkan bahwa itu adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab zat yang tidak hidup tidak mungkin memberi kehidupan kepada yang lainnya. Ya. Hanya zat yang maha hidup yang memberikan kehidupan ke yang lain dan memberikan penghidupan ke yang lain. Oleh sebab itu dalam ayat kursi ini disebutkan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu, yang maha hidup, ya, al-qayyum, ya, dan yang maha tegak dengan sendirinya. Nah, kemudian di sini tadi al-qayyum, ya. Al-qayyum ini sifat atau terminologi yang digunakan dalam HPT Tarji, Bapak Ibu. Sekali lagi itu diambil langsung redaksinya dari Al-Qur'an tadi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Dalam terminologi Asy'ari ini disebut dengan qiyamuhu binafsihi, ya. Maknanya sama, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan yang lainnya. Termasuk juga Allah tidak membutuhkan tempat. Ya. Maka Allah tidak mungkin membutuhkan yang lain, sebab yang butuh pada yang lain adalah makhluk. Jadi misalnya seperti kita ini makan nasi. Kita butuh beras, bukan hanya butuh beras, tapi kita butuh petani yang menanam beras, gitu ya. Nah, sifat butuh yang ada pada kita itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk hadis baharu, sebab kita membutuhkan yang lain. Manusia tidak memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, tidak memiliki sifat al-qayyum, tapi yang memiliki sifat al-qayyum itu adalah hanya zat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tidak bergantung kepada yang lain, sebab Allah tidak membutuhkan yang lainnya, semuanya mutlak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sekali perbedaan antara makhluk, ya, dengan khalik, di mana Allah Subhanahu wa taala al-qayyum, ya, zat yang sama sekali tidak membutuhkan yang lain, sementara kita sebagai makhluk itu zat atau pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan yang lain dalam hal apapun. Nah, ini dalam Al-Qur'an ada argumen-argumennya, dalil-dalilnya. Kemudian sifat sama, ya, di dalam HPT itu disebut as-sami' al-basir. Ya, ini juga nomor 4, nomor 5 ini diambil redaksinya langsung dari Al-Qur'an dengan bentuk redaksi as-sami' dan al-basir. Dalam terminologi Asy'ari ini disebut dengan sifat sama atau sami', ya. Sama maknanya adalah maha mendengar, al-basir maknanya adalah maha melihat. Nah, yang dimaksud dengan melihat dan mendengar, ya, yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala tentu sangat berbeda, ya, dengan melihat dan mendengarnya yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu kalau mendengar, ya, itu membutuhkan alat, membutuhkan media, ya. Satu kan perlu ada telinga, ya kan? Perlu ada daun telinga, ya. Kemudian di dalam telinga itu kita membutuhkan ada gendang telinga dan beberapa organ yang lainnya yang ada di dalam telinga. Jika organ yang ada di dalam telinga ini semuanya bekerja secara normal dengan baik, maka baru kita bisa mendengar. Artinya manusia yang di dalam kepalanya nempel telinga pun tidak akan otomatis bisa mendengar, kecuali jika organ-organ yang dipakai sebagai alat untuk mendengar berjalan sesuai dengan fungsinya. Maka manusia butuh pada organ-organ itu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, tapi tidak seperti mendengarnya manusia. Seperti apa? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan kita tidak dianjurkan. Tidak ada perintah dalam agama untuk mengetahui bagaimana Allah mendengar. Tidak ada. Yang diwajibkan adalah hanya mengimani bahwa Allah maha mendengar, yang mendengarnya itu sangat berbeda dengan mendengarnya manusia. Sangat berbeda. Jadi kata para ulama ahli akidah, apa yang kamu bayangkan di makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala dipastikan berbeda 180 derajat dengan yang kamu bayangkan. Jika kita mendengar dengan organ-organ pendengaran, juga kemudian dengan suara yang cukup yang bisa ditangkap oleh organ pendengaran, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengarnya dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, dan kita cukup mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Demikian pula sifat al-basir, sifat melihat. Kalau manusia itu melihat dengan mata, ya,
Dan mata itu juga sama seperti telinga, memiliki organ-organ yang bisa membantu kita untuk melihat. Harus ada cahaya kan gitu ya, agar objek yang dilihat itu bisa terlihat. Kemudian jaraknya juga harus cukup. Kalau terlalu jauh tidak akan terlihat. Kemudian terlalu dekat juga tidak akan terlihat. Tapi zat Allah Subhanahu wa taala ya, melihat segala sesuatu, melihat makhluknya tidak dengan mata, tidak membutuhkan mata, dan sangat berbeda dengan cara kita melihat. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, yang artinya tidak ada sesuatu pun di jagat raya ini yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi maknanya adalah bahwa kita harus betul-betul mengimani dimanapun kita berada, kita ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, apapun yang kita katakan, Allah Maha mendengar apa yang kita katakan dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya, yang mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar. Dan sekali lagi kita tidak dianjurkan untuk berpikir ya, apalagi memperdebatkan bagaimana Allah mendengar atau bagaimana Allah melihat. Itu bukan bagian dari akidah ya. Akidah kita hanya berhenti di situ sebab ini adalah urusan yang gaib. Kemudian ini dalam Al-Qur'an dalil itu disebutkan ya, laisa kamitslihi syai'un ya wa huwas samiu al-basir, bahwa tidak ada sesuatu pun di jagat raya ini ya yang memiliki kemiripan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Wa huwa as-sami'u al-basir, dan zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha mendengar, ini Bapak Ibu ya, dan al-basiru, dan Maha melihat, dan ini yang wajib kita imani. Kalau kita mengingkari salah satu sifat Allah ya, itu termasuk sama dengan orang-orang yang tafrid ya. Yang tafrid bahkan bisa sampai kepada derajat kekufuran. Nauzubillah. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, ini satu sifat lagi saya kira. Satu sifat lagi kira-kira. Yaitu sifat qadar ya. Dalam terminologi Majelis Tarjih HPT disebut sebagai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa pada segala sesuatu. Ya. Di dalam terminologi Asy'ari ini disebut sebagai sifat qadir ya. Artinya mampu, maha kuasa melakukan segala sesuatu. Nah, sifat kudrah maknanya itu adalah dalam kitab-kitab klasik tentang ilmu tauhid disebutkan adalah sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat kudrah itu adalah sifat yang azali ya, yang qadim ya, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting dari sini. Ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idami ya. Jadi dengan sifat kudrah yang kita maknai sebagai kuasa, kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala ya ta'atta biha ijadu kulli mumkin. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrah itu kemudian Allah memiliki kekuasaan, kemampuan untuk mengadakan segala sesuatu yang mungkin. Mengadakan ini artinya dari tiada ya. Alam jagat raya ini kan dari tiada, kemudian Allah adakan. Matahari ini asalnya tiada, kemudian Allah adakan. Bumi ini dari tiada, semuanya. Kemudian Allah adakan. Nah, ini semua terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memiliki sifat kudrah yang salah satu kaitannya dengan sifat kudrah adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya itu, dengan kemampuannya itu, dengan kekuasaannya itu, Allah mampu mengadakan segala sesuatu yang mungkin atau meniadakannya. Matahari dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah hilangkan, Allah hancurkan sesuatu saat. Allah Maha kuasa. Alam raya dari tidak ada menjadi ada, kemudian nanti suatu saat Allah tiadakan lagi. Allah Maha kuasa. Nah, ini yang perlu dicatat adalah di sini Bapak Ibu, ada istilah kata-kata kulli mungkin. Ya. Ini yang perlu kita ingat di pertemuan yang kedua dulu. Ada hukum akal yang tiga itu. Ya. Ada wajib, ya, ada mustahil, dan ada jaiz atau mungkin. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa. Wajib dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid itu adalah
sesuatu yang akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Sekali lagi kami ulangi, ya. Yang disebut wajib dalam ilmu akidah itu adalah sesuatu yang akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Ya, seperti apa? Seperti wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak mungkin dibulak-balik, dijungkir-balikan pun akal tidak bisa menerima bahwa zat Allah itu tidak ada, tidak mungkin. Jadi makanya Allah itu di dalam HPT disebut sebagai wajibul wujud, ya. Wujudnya itu adalah yang wajib, yang menurut akal saja tidak mungkin tidak ada. Adapun dalam ilmu fikih, ya, kita tahu disebut dengan wajib itu adalah sesuatu yang jika kita kerjakan dapat pahala, jika ditinggal dosa. Nah, ini berbeda terminologinya. Yang kedua adalah mustahil. Nah, mustahil itu sebaliknya dari mungkin, dari wajib. Apa itu? Mustahil itu adalah sesuatu yang akal tidak bisa menerima keberadaannya. Ya. Sesuatu yang akal tidak bisa menerima keberadaannya. Jadi kalau wajib, sesuatu yang akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Kalau mustahil, sesuatu yang akal tidak bisa menerima keberadaannya. Seperti apa? Seperti sekutu. Adanya sekutu bagi Allah menurut akal tidak mungkin ada. Mustahil ada. Jadi dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, Bapak Ibu, kita tidak perlu berdebat dengan Qul huwallahu ahad. Mereka dasarnya sudah tidak yakin dengan Al-Quran, gitu ya. Tapi cukup dengan pembagian akal ini bahwa zat alam semesta ini tidak mungkin ada dengan dirinya sendiri, tapi harus ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan alam semesta ini dalam bahasa Al-Quran adalah Allah, dalam bahasa mereka adalah Tuhan, yang ketiadaannya tidak mungkin menurut akal. Mustahil itu menurut akal. Zat Allah itu tiada. Kemudian yang mustahil itu apa? Adalah sesuatu yang akal tidak menerima keberadaannya. Yang kalau adapun yang ketiga adalah jaiz, ya, kemarin sudah kita jelaskan, sesuatu yang bisa ada bisa tidak ada, itu jaiz atau mungkin. Nah, di sini Bapak Ibu, fungsinya seperti yang kami sampaikan di awal di mukadimah dulu, kenapa kita perlu memahami pembagian hukum akal. Hukum akal yang tiga itu, yang wajib, mustahil, dan jaiz. Karena ketika menjelaskan sifat-sifat Allah, semuanya akan terkait dengan itu, dengan hukum akal itu. Nah, di sini disebut kata-kata ya ta'ata biha ijadu kulli mungkin. Dengan kudrah Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat mengadakan, dapat menciptakan segala sesuatu yang mungkin. Yang mungkin di sini yang tadi bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Sekali lagi, yang mungkin di sini adalah bagian hukum akal tadi, ya, terkait dengan tadi, bukan yang wajib dan bukan yang mustahil, gitu ya. Nah, seperti apa penjelasannya nanti di bawah akan kita jelaskan insya Allah. Nah, yang pasti Bapak Ibu sebagai seorang mukmin yang mukallaf, ya, yang mukallaf, sekali lagi kita cukup mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mungkin bagi Allah, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ya, kenapa? Kalau Allah tidak disifati, tidak memiliki sifat kudrah, kuat, perkasa, maka Allah berarti ajiz, lemah, dan mustahil. Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Itu menurut akal. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini yang terpenting dari sifat kudrah itu adalah pembagian ini. Ya, mohon perlu sedikit konsentrasi ini. Pertama adalah terkait dengan ta'alluq sifat kudrah. Ini memang di HPT tidak ada, ya, makanya untuk membantu menjelaskan yang sudah ada di HPT ini, kami coba jelaskan menurut terminologi yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, ya, pembagian sifat-sifat Allah ini. Jadi sifat kudrah yang tadi itu, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu ta'alluqnya itu hanya terkait dengan segala sesuatu yang mungkin. Sekali lagi, dari hukum akal yang tiga itu, yang wajib, mustahil, dan jaiz, dan mungkin, sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala itu hanya terkait dengan segala sesuatu yang mungkin. Ya. Jadi sifat kudrah tidak terkait dengan yang wajib dan tidak terkait dengan yang jaiz. Kenapa? Kenapa sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kudrah itu hanya terkait dengan yang mungkin? Kalau sifat Allah
sifat kudrah terkait dengan wajib, ini namanya kata para ulama akidah disebut dengan tahsilul hasil. Ini di sini ada. Tahsilul hasil itu apa? Wajib itu kan sudah pasti ada. Ngapain Allah ciptakan? Gitu. Kalau ada pun. Seperti segala sesuatu yang sudah pasti ada, untuk apa kita buat? Sesuatu yang pasti terjadi, untuk apa kita rencanakan? Misalnya kita tahu kiamat itu pasti adanya, kita beriman kiamat ada, kemudian kita merencanakan bagaimana terjadinya kiamat. Itu namanya tahsilul hasil. Biar saja terjadi. Maka kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan sesuatu yang wajib. Dan yang wajib di sini adalah sesuatu yang akal tidak mungkin menerima keberadaannya, tidak mungkin menerima ketiadaannya. Mohon maaf. Yang kedua, sifat kudrah ini tidak terkait dengan sesuatu yang mustahil. Kan namanya juga mustahil, tidak mungkin ada. Namanya juga mustahil, tidak mungkin ada. Untuk apa kemudian kudrat Allah berkaitan dengan yang mustahil? Itu namanya qalbul haqaiq. Jadi menukar balikan fakta, hakikat segala sesuatu dari yang mustahil menjadi mungkin. Ini tidak mungkin menurut hukum akal. Jadi kalau sesuatu sudah mustahil ada, ya sudah mustahil. Kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan sesuatu yang mustahil itu. Seperti apa? Seperti adanya sekutu bagi Allah itu. Mau diciptakan, Allah mau menciptakan sekutu bagi Allah, tidak mungkin, mustahil itu. Ya. Sebab kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan yang mustahil. Nah, lalu Bapak Ibu, ada pertanyaan ini. Dulu konon katanya pernah terjadi perdebatan antara para ulama kita dengan para teolog, orang-orang Majusi yang masuk Islam dan menggoncangkan akidah. Ada pertanyaan begini, ini sebutnya syubhat, ya. Syubhat ini artinya adalah pertanyaan yang tujuannya bukan ingin tahu tapi ingin menjatuhkan. Pertanyaan pertama adalah, bukankah Allah itu ala kulli syai'in qadir? Bukankah Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu? Maka bisakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Ini pertanyaan ini tidak mungkin muncul dari kita. Jadi pertama kita beriman bahwa itu Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kemudian mereka bertanya, kalau Allah ala kulli syai'in qadir, maka bisakah Allah menciptakan zatnya sendiri? Itu pertanyaannya. Nanti kita akan jawab. Yang kedua, contoh pertanyaannya adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu meniadakan zatnya sendiri? Katanya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Bisa enggak meniadakan zatnya? Nah, ini pertanyaan bukan dari kita ya. Ini sekedar contoh bagaimana kemudian orang berusaha membuat orang Islam itu ragu terhadap akidahnya. Yang ketiga, bisakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekutu atau Tuhan lain, ya, Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh 3 pertanyaan yang terkait dengan sifat kudrah. Jadi mereka membuat syubhat kalaulah benar Allah itu maha perkasa, maha kuasa terhadap segala sesuatu, seharusnya bisa dong Allah menciptakan dirinya sendiri. Seharusnya bisa dong Allah memusnahkan diri zatnya sendiri. Seharusnya bisa dong Allah menciptakan sesuatu menciptakan Tuhan lain selain Allah. Wal'iyazubillah. Jawaban kita adalah tadi itu bahwa ya pertanyaan-pertanyaan di atas itu batal dengan sendirinya. Pertanyaannya tidak sah. Pertanyaan sudah salah. Kenapa? Nah, ini pertanyaan Bapak. Ibu jawabannya. Sifat kudrah Allah tadi sudah kita jelaskan. Sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan wajib dan tidak terkait dengan yang mustahil. Apa itu yang wajib? Zat Allah Subhanahu wa taala itu sudah wajibul wujud. Tidak mungkin tidak ada. Maka kudrah Allah tidak terkait dengan wajibul wujud tadi itu. Maka tidak ada kaitannya. Itu antara bisa dengan tidak bisa pada zat Allah. Yang kedua, zat Allah itu bukan makhluk. Zat Allah itu bukan makhluk. Maka ketika mereka mengatakan, bisakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Kalau Allah menciptakan dirinya sendiri, berarti Allah yang kita sembah itu adalah makhluk. Na'udzubillah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya. Dan kemudian yang kedua, sifat kudrah, sifat kekuasaan Allah itu tidak terkait dengan yang wajib. Maka tidak ada kaitannya sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan Allah mengadakan dirinya. So pertanyaan sana sendiri, syubhatnya sendiri itu rancu, ya.
Yang kedua, mampukah Allah Subhanahu wa taala meniadakan dirinya? Meniadakan dirinya sendiri itu sesuatu yang mustahil. Kita tadi sudah tahu bahwa tiadanya wajibul wujud, tiadanya zat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang mustahil, bahkan menurut akal. Akal tidak bisa menerima jika zat Allah itu tidak ada. Ya kan? Ini mustahil. Maka yang kedua tadi, sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan sesuatu yang mustahil. Nah, ini kira-kira semacam itu. Jadi sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir itu berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin, ya. Sekali lagi, yang mungkin, bukan yang wajib dan bukan yang mustahil. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu ingat ya definisi wajib, mustahil dan jaiz dalam ilmu akidah. Terakhir Bapak Ibu terkait dengan masalah kudrah iradah ini, ya, sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kaitannya dengan makhluknya itu ada dua kaitannya. Pertama adalah yang disebut dengan saluhi qadim. Yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan tanjizi hadis. Saluhi qadim itu adalah, ya, bahwa sejak azali itu yang tidak berawal dengan waktu, ya. Sejak azali Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat kudrah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu melemahkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kudrah, ya, sejak alam ini belum ada. Alam ini belum ada dengan sifat azali, dengan azalinya zat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrah itu sejak zaman azali. Allah Subhanahu wa taala kuasa melakukan, menciptakan apapun. Ini namanya sifat kudrah saluhi qadim. Artinya sejak zaman azali Allah mampu melakukan apapun. Yang kedua tanjizi hadis. Nah, ini tanjizi hadis itu adalah, ya, bagaimana sifat kudrah itu terrealisasi menjadi ciptaan dalam wujud ciptaan. Misalnya Allah menciptakan mampu sejak azali menciptakan bumi dan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit, ini namanya tanjizi hadis. Jadi kudrah Allah, sifat maha kuasa Allah diwujudkan dalam wujud penciptaan alam semesta. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini dalam sifat kudrah yang disebut dengan tanjizi hadis. Jadi sekali lagi, kesimpulan terakhir Bapak Ibu, bahwa sifat kudrah itu adalah salah satu sifat yang wajib kita imani. Sebab itu disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran, wajib kita imani. Yang makna kudrah itu tadi, jangan disalah kaprahkan, kemudian difahami bahwa kalau Allah Maha Kuasa terhadap sesuatu, maka harusnya Allah kuasa menciptakan sekutu baginya. Nah, ini tidak terkait dengan sifat kudrah. Sifat kudrah itu hanya terkait dengan yang mumkinat, ya, yang jaiz saja. Kemudian yang terakhir, sifat kudrah itu memiliki kaitan pertama adalah ta'alluq, yaitu saluhi qadim, artinya pada zat Allah, Allah memang sejak azali memiliki sifat kudrah yang itu tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Kemudian ketika kudrah Allah menjadi ciptaannya, terwujud dalam ciptaannya alam semesta ini, maka itu yang disebut dengan tanjizi hadis, yaitu realisasi kudrah Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya, yaitu makhluk-makhluk yang baharu yang ada di jagat raya ini. Itu mungkin Pak Kiai yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan tetap semangat dan dapat niat thalabul ilmi, ya, tidak merubah dan tidak mengurangi kita untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan masalah akidah. Hatur nuhun Pak Kiai, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Buya. Jadi pagi ini para ibu bapak sekalian, kita telah menambah hazanah pengetahuan kita tentang masalah akidah dengan sifat-sifat Allah yang tadi telah dibahas. Itu ada 6, Al-Wahid, Al-Hayy, kemudian Al-Qayyum, As-Sami, Al-Basir, dan Ala kulli syai'in qadir. Buya, katanya jam 6.15 harus sudah close. Apa betul Buya?
Menyesuaikan insya Allah. Menyesuaikan. Baik. Kalau menyesuaikan berarti kita masih ada spasi waktu untuk insya Allah. Bisa membuka kesempatan silaturahmi dan berdialog dengan audiens gitu. Sudah ada sejumlah yang raise hand. Saya persilakan dulu, ini ibu yang salah satu ibu yang cukup setia mengikuti DSM Jawa Barat ini. Beliau dari ujung Sumatera sebelah utara itu. Silakan Ibu Elvinita, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kajian ini memang kajian yang takkan habis-habisnya sama kita. Alhamdulillah, ilmu makin bertambah, makin menguatkannya. Amin. Amin. Kalau kita lihat tadi dengan adanya sifat wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang saya sangat susah rasanya dalam melaksanakan itu seperti katakanlah yang dikatakan oleh Nabi tentang ihsan itu, bahwa begini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu menyembah Allah itu, kamu seolah-olah melihat Dia. Bukankah kita itu melihat dengan mata kita? Dengan mata kita melihat Allah, itu rasanya tidak akan mungkin kita bayangkan kalau melihat pengajian yang Ustadz sampaikan tadi. Tidak mungkin sedikit juga bagi kita untuk membayang-bayangkan Allah itu bagaimana. Jadi ini juga menjadi menjadi pemikiran bagi kita. Nah, jadi kalau tidak, engkau harus diperhatikan. Nah, kalau di situ barulah bisa. Namun apa yang kita lakukan di dalam beribadah kepada Allah, apakah kita berinfak, apakah kita lagi salat, apakah kita puasa, tetaplah kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, Ustadz, bagaimana keterangan tentang yarah itu, yaitu melihat, seolah-olah engkau melihat. Ini kan memang agak berat memang kita seperti itu. Walaupun ada tadi kata kedua, kalau kamu tidak bisa melihat, tapi kamu harus meyakini bahwa Allah memperhatikan. Tetapi dengan adanya kata melihat tadi itu kan seolah-olah kita membayangkan, namun tidak ada yang bisa kita bayangkan. Demikian Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum dijawab oleh Buya, tadi ada yang sudah resen Lamandau Pak ini, tapi masih tidak membuka videonya tadi. Apa masih berkenan untuk menyampaikan pendapatnya? Pak Lamandau atau Ibu siapa? Terima kasih Ustaz. Baik, silakan. Ya, saya mau nanya, beberapa waktu yang lalu itu kan ada seorang pimpinan organisasi kemasyarakatan itu yang mengatakan bahwasanya tidak ada dalil di Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada, gitu. Nah, itu seperti apa itu ya? Jadi, halo? Ya, jelas Bapak. Jelas. Ya, jadi saya mau nanyakan itu, Ustaz. Mau nanyakan, kenapa kok bisa seperti itu ya? Apa memang tidak ada dalil dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada, gitu? Sehingga beliau mengatakan tidak ada Allah, gitu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang mengatakan itu. Yang kedua, mungkin kalau bisa dijelaskan beda-beda antara Salafi, Wahabi, Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya itu boleh nggak ya dijelaskan seperti itu supaya kita juga tahu gitu. Karena kayaknya di kita ini ada pertentangan itu, orang kami azwaja, kamu Wahabi, kamu Salafi gitu. Yang masing-masing merasa benar sendiri gitu. Terus yang ketiga, cara bisa dapat materi kuliahnya ini ya? Macam mana caranya ya? Materinya bisa dibagi gitu. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Nanti kalau materi panitia bisa men-share-nya Pak ya. Kemudian kita lanjut dulu ke ibu-ibu. Ada Ibu Is Komalasari. Bu Is, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin opkem ya Pak ya, ini suka keluar terus. Kalau di opkem kan ya berkenaan dengan pertanyaan Pak Lamandau tadi Pak, saya yang ingin saya tanyakan ya Pak ya, di era sekarang ini memang kita sebagai seorang pendidik dan seorang pendakwah juga gitu, yang notabene orang-orang dan anak-anak yang zaman now sekarang ini zamannya ingin melihat serba instan serba nyata ya Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita memagari dan menyikapi terkait fenomena-fenomena seperti itu. Sementara kan kita menerangkan ke anak-anak itu cuman dalam batasan waktu yang sempit gitu. Terima kasih, itu aja. Baik. Selanjutnya Pak Andi Hasan. Mutenya apa nggak dibuka nih mutenya? Mutenya nggak dibuka. Oh ya udah, makasih. Dibuka. Ya oke, makasih. Begini Pak, Pak Kiai punten mengenai irodat Pak ya. Kita sudah diinikan bahwa keterangan mengatakan tapakaru bihol kila wala tapakaru bidatilah. Lihatlah apa yang diciptakan oleh Allah dan janganlah melihat zat Allah, itu Pak ya. Karena Allah itu mencipta, mengadakan yang tiada, sedangkan manusia adalah merubah yang ada menjadi ada, gitu Pak. Sebagai contoh ya, Allah menciptakan langit asalnya tidak ada langit. Kemudian kalau manusia itu menciptakan yang ada menjadi ada gitu. Contohnya kita makan comro. Comro itu pun ada dari yang ada, bukan kita menciptakan dari wujud ada comro, tidak kan? Tapi merubah dari sampo menjadi comro gitu Pak. Itu. Tapi jangan dilihat zatnya jangan dilihat gitu. Seperti apa tukang comro apa yang jual yang bikin comro itu sehingga kita makan comro begitu enaknya gitu Pak. Nah, itu barangkali Pak. Jadi untuk mempertebal akidah kita, sekali lagi kita bidat tapakaru bihalkilah, lihatlah ciptaan-ciptaan Allah, wala tapakaru bidatilah, janganlah melihat seperti apa Allah tuh, tangan Allah seperti apa dan sebagainya. Terima kasih Pak pengarsa. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara di hari 4 itu saja dulu, Buya silahkan diberikan. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaannya menandakan bahwa pengetahuan Bapak Ibu tentang Islam luar biasa ini. Luar biasa. Baik, pertama terkait dengan tadi yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu, ini adalah makom ihsan. Artinya makom tertinggi dalam ibadah. Maka di dalam hadis malaikat Jibril ya, yang kemudian ini kan langsung diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat dan ditonton banyak sahabat. Para sahabat Nabi menyaksikan bagaimana malaikat Jibril datang mengajarkan ini kepada Nabi Muhammad di tengah keramaian banyak sahabat. Setelah beliau bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, kemudian bertanya apa itu tentang ihsan. Artinya wujud ihsan itu tidak akan muncul dalam jiwa seseorang sebelum dia berislam dengan benar, sebelum dia beriman dengan benar, barulah akan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu seperti yang Ibu sebut tadi, bahwa bagaimana kita itu beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat yang kita ibadahi, meskipun nyatanya bahwa kita itu tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ini kan sebuah ibaratnya beginilah kira-kira. Kalau itu urusan gaib, anak yang di pesantren gitu ya, anak di pesantren itu ketika dia lama ingin bertemu dengan orang tuanya, gitu kan, segala sesuatu dia akan bayangkan bagaimana terkait dengan orang tuanya, gitu kan. Suatu saat dapat surat dari orang tuanya, gitu kan. Suatu saat dapat surat dari orang tuanya, dia tidak akan membayangkan suratnya itu, tetapi kemudian yang dia bayang adalah siapa yang mengirim surat itu, meskipun dia tidak bisa melihat orang tuanya. Tetapi dia tahu bahwa orang tua saya mengikuti saya sedang di pesantren, saya sedang belajar, maka kalau saya malas-malas, saya dilihat oleh orang tua saya, meskipun kita tidak melihat orang tua kita. Nah, apalagi dalam derajat ihsan Bapak Ibu,
Jadi ini adalah sebuah kumulasi dari keyakinan, dari keislaman dan keimanan. Kemudian timbul kesadaran, oke lah saya tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya. Tadi itu Sami'un Basir. Gitu ya. Allah Maha melihat kita. Faktanya bahwa kita tidak bisa melihat Allah tidak ada masalah, tidak menghalangi keimanan kita. Sebab meskipun saya tidak bisa melihat Allah, saya beriman Allah memperhatikan saya. Nah ini tidak bisa muncul begitu saja karena harus melalui tadi itu, melalui tahapan-tahapan keislaman yang benar, bagaimana syahadat yang benar, ya, sholat yang benar, zakat yang benar, beriman kepada Allah yang benar, kemudian kepada malaikat, kepada para nabi dan semuanya. Setelah ini semua kita amalkan dalam jiwa kita hayati dalam jiwa kita, maka baru kita akan timbul pada tahapan tertentu kesadaran bahwa tidak ada masalah saya tidak melihat Allah. Tidak mengurangi keimanan saya tidak melihat Allah. Sebab saya iman, Allah melihat saya. Nah ini beda dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel itu apa mengatakannya? Arinallaha jahra. Jadi Bani Israel ketika diajak beriman oleh sama Nabi Musa, kata Bani Israel, Musa kami akan beriman kepada Tuhanmu, tapi perlihatkan, suruh Tuhanmu itu memperlihatkan zatnya kepada kami. Maka kami akan beriman. Gitu ya. Jadi dia mengaitkan keimanannya dengan syarat bisa melihat zat Allah secara fisik. Tidak mungkin. Kenapa? Kita tidak akan kuat melihat zat Allah itu. Kitanya ini ya tidak punya perangkat untuk melihat zat Allah. Kenapa? Karena kita melihat makhluk Allah saja kita banyak tidak kuat. Apa tidak kuat itu karena memang terlalu nampak atau terlalu tersembunyi. Misalnya kita melihat matahari. Sampai hari ini siapa yang bisa melihat matahari dengan telanjang mata? Kalaupun menggunakan alat, belum ada alat yang bisa melihat detail betul apa yang ada di dalam matahari itu. Gitu kan. Atau sesuatu itu tidak bisa kita lihat oleh mata karena terlalu tersembunyi. Misalnya virus COVID-19 ini tidak ada mata telanjang ya yang bisa melihat virus itu kecuali menggunakan alat. Gitu. Alat yang sangat canggih. Jadi mata kita jangankan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat makhluk-makhluknya saja banyak yang tidak bisa kita lihat. Apakah karena terlalu jelas makhluk itu seperti matahari atau terlalu tersembunyi. Nah maka ada catatannya Ibu terkait dengan melihat Allah ini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa di akhirat nanti orang-orang beriman itu bisa melihat zat Allah. Jadi kata hadis itu, di antara seluruh kenikmatan surga, yang wah kita tahulah kenikmatan surga itu ya, luar biasa, tidak ada akhirnya, ya, tidak ada bandingannya. Puncak kenikmatan surga itu adalah ketika orang-orang beriman diizinkan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam surat Al-Quran, di dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman itu terlihat ceria dan bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Sebab mereka dapat melihat Tuhannya. Seperti apa melihatnya? Wallahu a'lam. Tapi di dunia, ya, di dunia la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Ya. Zat Allah ini tidak mungkin bisa ditangkap oleh mata telanjang kita atau oleh alat apapun. Ya, wa huwa yudrikul absar. Tapi sebaliknya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang dipakai untuk melihat. Gitu ya. Jadi ini makom yang sangat tinggi yang tidak bisa kita rasakan begitu saja. Ketika kita membayangkan bertafakur tentang Allah itu ya memang bukan tentang zatnya tadi pertanyaan yang tadi itu, tetapi bagaimana misalnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalam diri kita yang setiap orang bisa merasakan berbeda. Seperti tadi anak di pesantren saking kangen sama ayah sama ibunya, wujud orang tuanya tidak ada di hadapannya, tidak terlihat, tapi dalam pikiran dalam hatinya melekat bahwa ayah dan ibu mengawasi saya, ayah dan ibu memperhatikan saya. Itu baru makhluk, apalagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bisa dirasakan, tapi asal sinyal kita kuat bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menguatkan sinyal kita? Kalau HP saja harus membeli pulsa, menguatkan sinyal kita itu dengan meningkatkan kualitas ibadah kita sampai pada ihsan tadi itu, agar dapat merasakan sinyal wujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita yang itu tidak bisa kita bahasakan.
Terima kasih Ibu Elinta atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini akan agak panjang. Pertama tentang pernyataan bahwa bahwa sifat wujud tidak ada di dalam Al-Quran. Sebelum saya jawab itu, saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa video itu dimunculkan. Kami juga dapat dari beberapa jamaah yang mengirimkan. Kami seyakin-yakinnya video itu dimunculkan untuk membakar fitnah di antara umat Islam, untuk mengadu domba kira-kira. Sebab apa? Pertama, saya ala husnizon, berbaik sangka. Orang selevel Kiai Agil Sirot itu tidak mungkin, saya sebutkan namanya saja ya, tidak mungkin sampai pada pikiran itu. Tapi yang ada adalah videonya di-cut, dipotong. Saya tahu penjelasan kesananya. Kenapa? Meskipun saya tidak mendengar penjelasan lebihnya, memang Bapak Ibu ini jawabannya. Memang sifat wujud, ya, sifat wujud yang merupakan sifat nafsiyah bagi Allah, secara tekstual tidak disebutkan bahasanya, kata-katanya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu cari, tidak ada kata-kata Allahumma wujudun. Tidak ada itu. Dari mana kita yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa misalnya sifat wujud itu tidak dibunyikan dengan wujud. Dan orang yang berakal, ya, orang yang berakal menangkap, tidak harus dikatakan saya ada loh di sini, ya dengan wujudnya kita menampak diri saja sudah jelas saya itu ada. Misalnya lihat tuh ada buku di atas meja. Ya buku dengan nampaknya saja tidak harus dikatakan ada, dia sudah ada, sudah wujud. Nah, zat Allah itu wujudnya, sifat wujudnya itu di dalam Al-Qur'an tidak menggunakan kata istilah wujud, tetapi misalnya dengan menggunakan kata ganti dan nama. Innani anallahu, Allah mengatakan, berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya berarti kalau Allah tidak ada, tidak mungkin mengatakan saya ini Allah. Aku ini Allah, katakan tidak mungkin. Jadi menurut akal begitu. Jadi ketika Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kata Allah ya. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ketika Allah mengatakan itu, berfirman itu, berarti Allah itu ada, wujud. Atau di dalam Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwa, dia. Ketika kita menunjuk sesuatu, maka objek yang kita tunjuk itu berarti ada. Ya. Jadi sayang sekali itu video dipotong sengaja sepertinya untuk menyebar fitnah, mengadu domba di antara kita, ya, untuk mengatakan bahwa ini lihat loh, tokoh Islam saja berbicara sedemikian liberal gitu ya. Ya, jadi kalau saya Islam berhusnuzon. Jadi penjelasannya semacam itu. Secara lafzi, secara tekstual, kata-kata wujud bagi sifat Allah itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an bukan dengan menggunakan kata-kata wujud, tapi dengan menyebutkan namanya sendiri. Innani anallahu, kata sesungguhnya aku adalah Allah. Seperti saya adalah Cecep. Kalau saya tidak ada, tidak mungkin saya mengatakan saya Cecep. Menurut akal saja begitu. Ya, jadi kita harus waspada bahwa itu sesungguhnya hanya upaya menghidupkan fitnah dan perpecahan di antara umat Islam. Tidak ada umat Islam yang tidak beriman atas wujudnya Allah. Ketika umat Islam mengatakan Allah tidak wujud, ya kufur saat itu juga, kan begitu kira-kira. Berikutnya terkait dengan apa itu istilah Wahabi, Salafi dan lain-lain. Nah ini memang penjelasannya akan panjang, tapi akan kami singkat begini. Kita tidak pungkiri ya bahwa sungguh sangat banyak madrasah aliran dalam Islam itu. Ya. Kalau dulu kita mengenal ada istilah Khawarij, ada Syiah, ada Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok lainnya, ada varian-variannya. Nah, di dalam tubuh Ahlussunnah wal Jamaah ini kan kita semua beriman bahwa di antara 73 kelompok yang disebut oleh Rasulullah itu semuanya akan celaka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, orang berebut Ahlussunnah wal Jamaah. Berebut istilah gitu ya. Dulu yang memperebutkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada misalnya mereka yang mengatakan bahwa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah misalnya. Ada yang mengatakan Maturidiyah saja, ada yang mengatakan belakangan adalah Salafi dan Wahabi saja. Jadi mereka saling berebut, kemudian saling meniadakan yang lainnya.
Yang betul itu adalah pertama ya, bahwa istilah-istilah itu, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menunjuk kepada kelompok. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menunjuk kepada karakter dan manhaj, ya. Karakter dan manhaj, bukan pada kelompok tertentu. Nah, adanya istilah Salafi dan Wahabi, Bapak Ibu, itu adalah varian dari kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Salafi? Siapa itu Wahabi? Salafi itu makna asalnya, makna dasarnya itu adalah segala sesuatu yang mendahului yang lainnya, itu salaf namanya. Misalnya kalau tadi Pak Kiai Uum berbicara lebih awal dari saya, ya, beliau sebagai host atau sebagai moderator, saya berbicara setelah beliau, maka Pak Kiai Uum ini adalah salaf saya, gitu ya. Jadi salafnya saya itu adalah Kiai Uum. Kalau misalnya ada orang lain yang berbicara sebelum Pak Kiai Uum, maka orang itu adalah salafnya bagi Pak Kiai Uum. Jadi secara bahasa, salaf itu artinya adalah orang yang atau sesuatu yang mendahului yang lainnya. Nah, maka awal makna istilah salaf ini dimaksudnya adalah generasi yang mendahului generasi umat Islam. Generasi awal yang mendahului generasi umat Islam. Siapa? Mereka adalah yang disebut hidup pada abad ketiga Hijriah. Yang disebut dalam hadis Rasulullah itu khairul quruni qarni, ya. Sebaik-baik masa adalah masaku, ya, abad pertama Hijriah, tsummal ladzina yalunahum, kemudian abad kedua, tsummal ladzina yalunahum, kemudian abad ketiga. Jadi yang dimaksud salaf di sini adalah umat terdahulu yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman sahabat dan zaman tabi'in. Ini disebut sebagai salaful ummah, pendahulu umat. Secara bahasa, secara istilah, Bapak Ibu, mereka ini ditandai dengan pola pikir yang murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak terpengaruh oleh filsafat Yunani, tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang dari Majusi dan segala macam. Jadi betul-betul pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu bersih. Nah, itu yang disebut dengan salaf. Kemudian pada abad ke-18, 17-18, muncul sekelompok orang yang mengatakan bahwa kami adalah salafi, bahwa kami mengikuti orang yang terdahulu itu. Jadi mereka yang mengklaim kami adalah yang paling persis prototipenya dari salaf yang lama, kan gitu istilahnya. Tetapi kemudian meniadakan, menegasikan orang lain, mereka yang tidak sama dengan kami, maka mereka bukan salaf. Nah, itu yang jadi persoalan. Gitu. Itu yang jadi persoalan kita. Untuk kemudian makna salaf yang tadi dimaknai adalah orang-orang terbaik generasi di zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Ya. Kemudian direduksi menjadi identitas kelompok tertentu. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Dan ini yang ada hari ini. Dari mana asal-usul pemikiran mereka? Asal-usul pemikiran mereka itu pertama disebutkan dari Al-Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab, ya, kita semua. Tapi memang terjadi reduksi-reduksi di situ. Kemudian ke bawahnya adalah ada Ibnu Taimiyah, kemudian ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Kemudian ke bawahnya itu ada yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang disebut dengan Wahabi. Jadi Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di Hijaz, ya. Yang kemudian beliau sangat concern dalam memurnikan akidah. Usahanya kita hargai, tapi dalam beberapa hal terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya, itu memang ada beberapa koreksian dan itu tidak menjadikan aib, ya. Nah, jadi sekarang yang sekarang kita sebut, kita dengar sebagai salafi, kalau yang dimaksud adalah salaful ummah generasi abad pertama kedua Hijrah, itu orang-orang yang mulia, tapi kemudian disebutkan sebagai salafi itu adalah identitas kelompok terbaru yang hari ini ada dan yang mengklaim paling mirip sebagai prototipe dari salaful ummah. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Sebab kemudian menjadi menegasikan yang lain-lainnya, ya. Sebab misalnya Asy'ari itu salafi. Kenapa? Karena Asy'ari itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maturidi salafi mengikuti Al-Quran dan Sunnah kok. Bagaimana Asy'ari yang itu mazhabnya dianut oleh umat Islam terbesar di dunia kita sebut sebagai tidak salafi? Bagaimana mungkin? Tapi yang tidak itu adalah salafi yang ada tambahannya, dikerucutkan, direduksi menjadi salafi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini yang mungkin metode pemikiran dan pemahamannya terkait dengan masalah akidah ada yang perlu kita diskusikan.
Secara umum Muhammadiyah Bapak Ibu, seperti yang di mukadimah tadi, ada pendapat Muhammadiyah dalam masalah agama yang mirip dengan orang Salafi, ada. Yang dengan dengan Asy'ari ada, dengan Maturidi ada. Itulah Muhammadiyah, karena sangat terbuka. Apapun buah pemikiran, buah ijtihad yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, di mana Muhammadiyah melakukan ijtihad, ya, dengan cara Muhammadiyah sampai pada kesimpulan yang sama, maka ijtihad Muhammadiyah akan memiliki irisan dengan Wahabi, irisan dengan Asy'ari, dengan Maturidi, dan dengan madrasah-madrasah lainnya, tanpa harus mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah Salafi Wahabi, atau Muhammadiyah adalah Asy'ari, atau Muhammadiyah adalah Maturidi. Karena Muhammadiyah memiliki metode ijtihad tersendiri. Itu adalah irisan-irisannya saja. Mungkin itu singkatnya begitu, Bapak. Mohon maaf jika kami juga menjelaskannya betul-betul reduksi, hanya menggambarkan istilahnya saja, dan jangan kemudian terkelabui, kemudian kita menegasikan yang lain dari umat Islam ini. Ini yang menjadikan umat Islam ini capek terus-terusan berdebat dan bermusuhan. Terkait dengan materi, insya Allah Pak Lamandau ini ada di panitia, di kami juga boleh nanti silahkan kami sampaikan. Suaranya. Dan semuanya disebarkan dari HPT. Insya Allah akan kami kompilasi menjadi tulisan yang utuh, ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan bacaan Bapak Ibu, gitu ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ini Ibunda PWA sebagai host pengajian ini juga berkenan, ya, menerima ide ini supaya nanti jamaah bisa mengulang-ulang terkait masalah ini. Terutama ini kami kembalikan, kami dasarkan melalui metodenya HPT, ya, di Majlis Tarjih. Tapi kalaupun materi-materi sekarang boleh silakan Bapak Ibu dapat kami sharekan. Kemudian tentang anak muda yang ingin serba insan, ya, memang ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu jauh lebih mengerti dari kami, ya. Terutama di sini kami lihat banyak sekali para ahli. Yang paling susah hari ini adalah kita bagaimana menciptakan lingkungan untuk memagari anak kita itu. Agar anak kita itu bukan di rumah, memang bukan bangunan yang tinggi, tapi lingkungan yang baik. Dalam pandangan kami, salah satu lingkungan yang baik yang dapat menjaga anak-anak kita itu adalah pesantren hari ini. Pesantren, karena seburuk-buruk pesantren, insya Allah malaikat tiap hari mengitari di situ, karena di situ dibaca Al-Quran, ya, sholat berjamaah, tahajud, zikir. Itu tidak mungkin ada saat di mana malaikat tidak hadir di situ. Minimal itu saja kira-kira. Untuk kita memang pekerjaan yang sangat berat bagaimana mengkondisikan pendidikan anak di hari ini, dan tidak bisa kita menyulap membalikan tangan sebab perlu proses pendidikan yang panjang, ya, salah satunya melalui pesantren, ya, untuk yang mereka di jenjang ini. Saya yakin Bapak Ibu lebih banyak tahu tentang jawaban masalah ini. Yang terakhir mungkin terkait dengan tadi sudah disinggung bahwa memang kita tidak akan pernah bisa membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahkan dilarang wala tafakkaru fi dzatillah, gitu ya. Enggak bakal bisa, tidak bakal sanggup kita. Jadi jangankan misalnya saya harus memikirkan zat Allah. Saya orang yang dibesarkan dalam lingkungan Islamic Studies harus memikirkan rumus-rumus kimia, pingsan saat itu juga, gitu kira-kira. Baru sekedar rumus kimia yang itu disimpulkan oleh akal manusia. Harus mempelajari teorinya misalnya fisika Einstein, ya. Teori relativitas misalnya. Kalau tidak dengan pikiran yang jernih, waktu yang cukup, tidak mungkin saya paham. Itu baru sesuatu yang apalagi memikirkan zat Allah. Maka silakanlah pikirkan khalqillah, ciptaan Allah, yang itu akan menghasilkan temuan-temuan baru, inovasi-inovasi baru, yang umur kita tidak akan pernah cukup untuk melakukan. Tidak akan pernah cukup untuk sekedar memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Usia kita ini tidak akan pernah cukup. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terakhir saya ingin menyampaikan hormat saya kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat. Juga di sini kami lihat ada Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung ini, Prof. Heri. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan beliau ini di Alamaya, dan mudah-mudahan juga dapat silaturahmi dengan beliau di kampus nanti, Pak Rektor. Hatur nuhun kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya tadi menyebut soal pesantren. Kebetulan
Pagi ini acara ini dikawal oleh dua pesantren ini. Satu MBS Cibiuk tadi membacakan ayat Al-Quran. Terima kasih Ustadz Yanto Asyatibi, pimpinan pesantren Al-Furqon Cibiuk. Dan satu lagi Al-Furqon Singaparna. Jadi dikawal dua Al-Furqon acara pagi ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, untuk yang ingin lebih lengkap mengikuti kajian-kajian Buya Cecep ini, bisa di googling saja di internet, mungkin bisa CT Rahman atau Cecep Taufikur Rahman, nanti akan ketemu itu video-video kajian beliau, baik tentang akidah maupun akhlak dari berbagai sumber ya, karena beliau menjadi pembicara dari berbagai lingkungan juga. Jadi untuk Pak Lamandau tadi, mungkin kalau misalnya sekarang belum di share materi, belum bisa di share di room chat, mungkin Bapak bisa meninggalkan nomor HP di room chat, nanti biar panitia yang mengirim langsung ke Bapak. Terima kasih Bu ya. Namun jangan dulu beranjak, jadi kita mendengarkan dulu Ibu Iya akan menyampaikan apresiasi atas kajian pagi hari ini, dan nanti juga Ketua PWF juga berkenan menyampaikannya setelah Ibu Ketua PWA. Silakan Ibu Ketua PWA. Baiklah, terima kasih Pak UU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Aisyah Muhammadiyah Jawa Barat mendapatkan kehormatan. Bukan main, Allah Maha menentukan. Terima kasih kehadiran Buya Cetar, kemudian kehadiran partisipan mencapai 750, itu undangan Allah asli begitu ya. Bagi seorang muslim semuanya indah, semuanya alhamdulillah. Pak Anies tidak berkenan hadir karena sesuatu hal, tapi penggantinya subhanallah, Allah telah menghadirkan Pak Buya Cetar untuk hadir pada kesempatan ini. Hatur nuhun Pak Buya, mudah-mudahan 16 episode ke depan tentang materi-materi yang akan Buya sampaikan dapat kita ikuti dengan baik. Yang kedua, tentu saya ucapkan terima kasih Pak Uum ini telah mengatur dengan baik. Teman-teman pelaksana GSM, hatur nuhun dapat mengelola pemirsa 750, dan terutama adalah saudara-saudara kita semua, partisipan sebanyak 750 datang dari berbagai pelosok begitu ya, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, baik Aisyah Muhammadiyah, PDA, pimpinan daerahnya, pimpinan cabang sampai pimpinan ranting, dan seluruh pemirsa ya yang datang simpatisan dari berbagai hal. Juga terima kasih kepada TV-mu yang telah mensiarkan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengetahui. Allah menyatakan dengarkan dulu Buya Cetar ya, nanti kita akan kedatangan Pak Anies. Rupanya itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa yang hadir pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa GSM ini hadir tiap pagi, tiap subuh menyampaikan berbagai ilmu yang bermanfaat, kemudian disampaikan oleh narasumber-narasumber yang terpilih. Aisyah Jawa Barat sekarang sedang membangun jiwa raga begitu ya. Kemudian juga sekarang sedang membangun Aisyah Boarding School dan sedang membangun Universitas Aisyah. Mohon doanya dari seluruh pemirsa. Sekali lagi terima kasih Buya atas ilmunya. Semoga ini menguatkan kita. Kemudian kita dapat mengatur strategi bagaimana juga terutama kepada anak-anak kita menguatkan dan menyampaikan tentang akidah yang sangat mendasar ini. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin perlu menyampaikan mohon maaf dulu ke Pak Tahim tadi yang sudah raise hand, tapi memang waktunya terbatas ya. Mungkin pada kesempatan lain kita akan ketemu lagi dengan Buya Cetar. Lalu ternyata ada yang ralat Bu, itu di room chat dari Ibu Nur Hayati katanya 762. Itu pun on off antara yang masuk dan keluar lagi. Kemudian tadi saya sedikit belum menyampaikan ini edisi yang ke-342.
Jadi insya Allah sebentar lagi mungkin sampai tepat pada edisi setahun 365. Amin, Sudah hampir setahun dan setiap hari kita mengudara dari jam 5.15 sampai jam 6.30 biasanya. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat Bapak Ketua PWM, Pak Suhada, ini yang sering membuat kami menjadi tentram, nyaman, tenang, karena setiap hari beliau ini hadir terus menuntut ilmu tiada henti, sekalipun beliau kapasitasnya sebagai Ketua PWM. Saya kira ini sesuatu yang patut untuk kita teladani ya, untuk teman-teman yang lebih muda. Silakan Pak Ketua. Ya, kecuali kemarin tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya dunia semakin cerah ini setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan tentang ilmu kalam yang biasa disampaikan oleh Kiai, saya mesti Pak Kiai menyebutnya, Kiai Cecep Taufikur Rahman. Satu diksi yang sangat menguatkan bahwa kita ada potensi untuk bisa merekat persaudaraan antara yang satu dengan yang lain yang berbeda pandangan. Dengan kata irisan dalam bahasa Inggris, bahasa matematik, itu disebutnya intersection. Intersection itu adalah bagian-bagian yang sama antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kalau digeser sedikit, ya maka bisa membesar intersectionnya atau mengecil. Mudah-mudahan ini semuanya kita bisa mengarah kepada penguatan, ya digeser lebih mendekat sehingga lingkaran itu ya semuanya menjadi sempurna dari dua komponen itu. Apakah itu yang menamakan diri Wahabi, kemudian yang lain-lainnya karena dari satu permasalahan yang sama, yang hanya berbeda iklimnya saja mengembangkan masing-masing itu, maka terjadilah sebuah tampilan yang seolah-olah berbeda. Seyogianya semuanya itu sama, hanya posisinya saja yang berbeda yang bisa diwakili dengan sebuah intersection, dengan sebuah irisan. Saya pikir ini perlu kita lanjut, perlu kita detailkan kembali. Kalau toh dalam kenyataannya tidak semuanya lingkaran itu menjadi satu ukuran yang sama dan interseksinya sempurna, saya pikir itu adalah sunatullah. Kapasitas kita berbeda, tetapi kuncinya yang tidak boleh terjadi itu adalah saling menegasikan antara yang satu dengan yang lain. Dan itulah yang sangat terlarang, saya pikir. Pak Kiai Cakra, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi penguatan kita semua dalam berislam dan sampai terasa bahwa keberadaan Tuhan itu, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sangat kita butuhkan dan sangat kita tidak mungkin kita tidak memiliki keyakinan dengan adanya Tuhan itu. Walaupun dari sana sini banyak yang mencoba menggeser-geser pemaknaan gitu, tapi insya Allah kita tetap bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ruku dan sujud hanya kepada Allah saja. Gitu. Demikian kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat tentu apresiasi kepada Pak Kiai yang senantiasa menjelaskan ilmu kalam ini. Demikian, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada semua. Terima kasih Pak Ketua PWM. Selanjutnya silahkan tadi karena disebutnya Pak Kiai, saya juga nyebut Pak Kiai Cecep Taufikur Rahman. Karena beliau ini memang sering disebut tergantung orangnya, nyebutnya ajengan, Kiai, Ustadz, pokoknya beliau mah ikhlas lah diterima. Ya. Ya, atur nuhun Pak Kiai Sekali lagi Ayahanda Ketua PWM Jawa Barat, Ibunda Ketua PAI Aisyah Jawa Barat.
Ini adalah sebuah kehormatan untuk kami untuk terus berbagi. Dan sekali lagi spirit kita belajar akidah itu tadi ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bekal berdebat dengan orang Islam. Yang harus kita layani berdebat itu orang-orang ateis ya, orang-orang sekuler, bukan sesama orang Islam berdebat. Allah itu ada di mana itu? Allah itu di aras, sudah selesai. Cukup imani saja bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu iman kita sampai sana sudah cukup. Tidak perlu diperdebatkan di mana apakah aras itu seperti apa segala macam. Dan ini hari ini yang bahkan di khutbah Jumat pun Bapak Ibu masih dibahas gitu. Sekedar membuat orang emosi, sesuatu yang terakhir dari kami. Dulu kenapa umat Islam itu keilmuannya mundur di Baghdad? Karena dari awalnya mereka semangat melakukan kajian-kajian perdebatan itu dalam dunia sains ya, terutama yang hasil terjemahan dari buku-buku Yunani, kemudian diwujudkan dalam penelitian-penelitian sains oleh para ilmuwan Muslim di Baghdad dan juga di Andalus. Kemudian mereka beralih kepada perdebatan masalah-masalah ketuhanan yang sebetulnya kita disuruh saja tidak gitu. Sudah perdebatan keimanan sudah cukup, kita beriman kepada Allah, memiliki sifat-sifatnya, paham sifat-sifat, selesai. Selanjutnya kita berdebat, melakukan penelitian tentang masalah sains, pengembangan ilmu pengetahuan yang hari ini hancur lebur di umat Islam. Karena kita banyak berdebatnya masalah itu, berebut masjid, berebut majelis taklim, gitu ya. Berebut masalah gaib yang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk itu. Hatur nuhun atas kesempatannya. Sekali lagi hatur nuhun, mohon maaf bila ada kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Cecep. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini alhamdulillah kita sudah menerima pencerahan dari Buya Cecep dengan begitu lugas. Kemudian rangkaian acara sudah berlangsung dari mulai awal sampai menjelang akhir ini. Kami mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk besok pagi yang akan hadir adalah pimpinan dari PDA, pimpinan daerah Aisyah Cianjur, yang akan membahas tema penurunan stunting melalui program Aisyah. Insya Allah besok kita akan ketemu dari mulai jam 5:15 sampai sekitar jam 6.30. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara ini telah berlangsung dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari jamaah sekalian. Atas nama moderator yang mengudara dari Al Furqon Studio di Singaparna, Tasikmalaya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa, saya pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kong.